Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita tentu ada banyak persoalan, tetapi apakah kita bisa untuk mengatasi persoalan itu seperti bacaan firman Tuhan yang mengungkapkan bahwa dengan mulutnya Daud itu mau memuji Tuhan. Kita belajar bagaimana pergumulan Daud dan bagaimana sikapnya di hadapan Tuhan. Bacaan kita dari Mazmur 71 mulai ayat 5 sampai dengan ayat 11. Mari kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan, pergumulan hidup yang kami alami seringkali membuat kami letih lesu, membuat kami tidak lagi memuji Tuhan, membuat kami bersedih sepanjang hidup, seolah-olah Engkau tidak bersama dengan kami. Biarlah kami belajar dari firman-Mu, bagaimana saksi Raja Daud itu mengungkapkan kehadiran-Mu untuk memelihara kehidupannya. Biarlah firman ini menguatkan kami. Tuhan berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca sebagian dari doa Daud pada saat masa tua. Diungkapkan bagaimana dia mengungkapkan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan mulai dari kandungan ibunya sampai kemudian dia menjadi seorang pemuda yang cakap, tetapi pekerjaannya gembala yang menggembalakan domba sekian banyak, lalu hatinya tulus ke hadapan Tuhan, terpilih menjadi raja, mengalahkan Saul, kemudian bisa memimpin umat Israel sekian lama, maju perang dengan pedang dan seterusnya. Tetapi ketika dia tua, dia merasa tubuhnya sudah letih, sudah capek, mungkin angkat pedang saja sudah tidak bisa. Ya artinya angkat bisa, tapi untuk maju perang dia sudah tidak punya kekuatan. Nah, disitulah pergumulannya terjadi. Dia merasa tersisih, dia merasa sendiri, dia merasa kesepian. Bahkan seolah-olah ada banyak musuh yang mau mengepung dia dan dia tidak berdaya lagi. Dan oleh karena itulah dia meminta supaya Tuhan tidak meninggalkan dia. Lalu ayat yang ke-9 ini ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi memang Daud merasa kesepian, merasa ditinggal, merasa tidak mampu lagi. Mungkin juga dengan keluarga dia tidak terlalu akrab, ya. Anak-anaknya sudah besar-besar, sudah bisa melawan dia. Akhirnya dia tertinggal sendiri. Dan dia merasa siapa temanku yang paling dekat, yang bisa menghibur aku, tempat aku bisa mengeluarkan isi hati pada saat masa tuaku seperti ini. Dan dikatakan dalam ayat 8, mulutku penuh dengan puji-pujian. Jadi artinya dia tetap tahu bahwa ketika dia memuji Tuhan, bukan mulutnya saja tapi hatinya juga memuji Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan dikatakan sejak dari dalam kandungan
Tuhan sudah bersama dengan Daud, ini pengakuan iman yang luar biasa. Dalam kandungan itu ngerti apa seorang bayi. Tetapi Daud mau mengatakan bahwa dia lahir atas izin Tuhan dan Tuhan tetap memelihara kehidupannya. Dan dia yakin pada masa tua ketika orang melupakan dia, ketika orang tidak lagi mengagungkan dia, ketika orang tidak lagi menganggap dia raja yang kuat, maka dia hanya bisa mencurahkan isi hatinya, ketakutannya, kesepiannya, kebingungannya hanya kepada Tuhan. Dan ungkapan itu tidak dinyatakan dalam keluhan saja, melainkan dia tetap memuji-muji Tuhan. Karena dia tahu dengan pujian itulah imannya tetap ditegakkan. Dengan pujian itulah dia tetap mengaku kehadiran Tuhan yang memberinya kebahagiaan. Sampai akhir hidupnya, Daud selalu memuji Tuhan. Karena memang dia pandai memuji Tuhan. Nah, bagi kita, apa artinya firman ini? Apalagi kalau kita tidak pandai memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan itu bukan hanya untuk orang pandai, tetapi bagaimana kita bisa memuji Tuhan dari hati kita, maka pujian itu akan membawa kita pada sukacita menghadapi problem. Nah, kali ini problem yang kita bahas adalah problem kesepian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesepian itu memang bisa terjadi pada siapa saja. Bisa pada usia tua, ya, seperti Daud ini tersisih, atau dia tidak lagi bisa gerak banyak sehingga dia banyak sendiri dan dia merasa apa arti hidupku ini sendiri, keluargaku sibuk semua dan aku tidak bisa apa-apa lagi. Dia merasa kesepian, tetapi di tengah kesepiannya itu dia mencoba untuk mengangkat jiwanya, bukan untuk menjadi nangis, sedih dan terpuruk. Tapi dia mau mengatakan, aku akan mengangkat dengan puji-pujian. Sebab ketika aku memuji Tuhan, jiwaku bersukacita, maka aku merasakan kehadiran Tuhan yang sudah memelihara hidupku sejak dari dalam kandungan. Nah, dengan demikian kita mau belajar juga, ya. Ada seorang anak yang tinggal di rumah yatim piatu. Nah, anak ini tumbuh menjadi remaja dan dia sangat pendiam. Lalu gurunya mencoba mengorek apa yang menyebabkan dia pendiam. Sebetulnya gurunya tahu dia itu kalau sudah mulai bicara ceria, wajahnya gembira dan bisa bicara dengan baik, tapi dia lebih banyak diam. Lalu akhirnya setelah dia percaya bahwa gurunya itu memberi perhatian yang baik, anak itu mengungkapkan, bagaimana saya bisa berbicara dan dari mana saya harus berbicara saya tidak tahu. Sejak kecil saya harus memendam rasa ketakutan sendiri. Waktu hujan petir, waktu gelap, waktu makannya tidak enak, waktu sakit perut, waktu sakit panas, semua saya pendam sendiri. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang saya rasakan. Kalau mau curhat, mengeluarkan isi hati pada siapa? Bapak ibu asrama sangat sibuk, ya mereka menengok, paling ngusap-ngusap, minum obat, tinggal. Padahal kan sebagai seorang anak saya kepingin ada yang nunggu, kepingin ada yang memeluk, kepingin ada yang ngajak ngobrol supaya hati saya ini lega. Tapi nyatanya karena saya tinggal di yayasan yatim piatu, saya harus menerima semua itu. Dan sampai hari ini akhirnya saya terbiasa untuk diam. Jadi mungkin bukan watak asli saya, sifat saya pendiam, tetapi karena dibentuk, saya lebih banyak hidup dalam kesepian. Nah, kasihan sekali ya saudara-saudara ya. Jadi itu menggambarkan ternyata keceriaan anak-anak yang tinggal di tempat yatim piatu itu hanya pada siang hari. Kadang-kadang mungkin siang hari juga tidak semua bisa ceria. Ketika mulai senja dan gelap, mereka merasakan ketakutan, kesendirian, kesepian, mau cerita-cerita pada siapa. Nah, itulah sebabnya ketika Daud juga merasakan hal yang sama, dia belajar untuk mencari penghiburan dalam Tuhan. Guru tadi juga mengatakan kepada muridnya, dia berkata begini, Raja Daud pernah mengalami, tapi memang itu di usia tua ya. Cuma jangan lihat usia tua atau mudanya, melainkan perasaannya sama. Perasaan ditinggal, perasaan kesepian, perasaan tidak punya kawan, perasaan sedih, perasaan muram, itu ada. Dan Daud mengatasi dengan memuji-muji Tuhan. Bahkan dia katakan, aku akan memuji dengan seluruh alat musik yang aku bisa. Bukan cuma dengan mulutku, tapi dengan jiwaku, dengan tubuhku, dengan seluruh alat musik yang aku bisa main. Kebetulan memang Daud bisa main alat musik juga ya. Tapi disitulah dia merasa bahwa ketika dia bisa memuji Tuhan,
Dia tidak lagi merasa kesepian, dia tidak lagi merasa takut, dia tidak merasa ditinggal sebab ada sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak itu kemudian bangkit dalam semangat. Dia berkata, kalau begitu saya tidak perlu lagi hidup dalam kemurungan, saya bisa membangkitkan ceria saya. Dan dia mulai membangkitkan cerianya. Dan ketika dia dewasa, dia menjadi seorang yang sukses, yang berhasil. Walaupun dia berawal dari rumah yatim piatu, tetapi ketika dibangkitkan untuk memuji Tuhan, semangatnya dipulihkan, keceriaannya dipulihkan. Dia tahu ada sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini satu contoh, Bapak Ibu. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Kita seringkali kesepian di tengah keramaian yang ada di sekitar kita. Keluarga, ya, mungkin Bapak Ibu ada, tapi susah diajak ngomong karena mereka orang yang aktif bekerja. Lalu pada siapa kita mau curhat? Ya, ini sebagian besar anak muda merasakan demikian. Mungkin juga ada istri-istri yang kesepian karena suaminya terlalu banyak bekerja. Dia nggak kerja, dia cuma ya di rumah. Ketika anak-anak mulai besar, ya dia diam saja. Mungkin ada kegiatan-kegiatan sedikit-sedikit dia lakukan, ya, cari hiburan. Tapi setelah itu di rumah dia tetap merasa kesepian. Atau mungkin suami. Ya, ada banyak suami-suami juga kesepian ketika tubuhnya sudah mulai letih, mulai lelah, lalu anak-anak sudah besar, sudah menikah, sudah ada cucu, dia sendiri. Lalu mungkin juga ada pekerja-pekerja yang masih bekerja, tenaganya kerja, tapi jiwanya gersang. Dia katakan, aku tidak bisa mencurahkan harapanku, isi hatiku karena rasanya aku sendiri. Apa yang sudah aku kerjakan sepertinya tidak diterima oleh keluarga. Salah terus, nggak cukup terus. Akhirnya aku harus ngomong pada siapa? Nah, ini adalah orang-orang yang kesepian. Orang-orang yang perlu untuk dirangkul. Tetapi bagaimana kita bisa merangkul? Maka doakanlah mereka paling tidak. Ketika kita tidak bisa merangkul mereka, tidak bisa menjadi sahabat mereka secara fisik, kita bisa mendoakan. Ada banyak orang kesepian sekarang. Dan wujud kesepian itu kadang-kadang bisa mengerikan. Bisa kemudian bunuh diri, bisa menjadi pemabuk, bisa menjadi orang-orang yang tidak benar. Oh, mengerikan sekali. Oleh karenanya, kita belajar bagaimana mencoba mengatasi kesepian yang ada pada diri kita dan juga kesepian pada orang lain dengan memuji Tuhan. Pujian itu tidak perlu dengan suara bagus, tapi hatinya bagus. Ketika hatinya bagus, jiwanya bagus, pikirannya bagus, maka dia bisa menaikkan pujian. Mungkin suaranya blero-blero, biar saja. Yang penting dia tulus memuji Tuhan. Dan disitulah jiwanya akan terangkat kembali. Seperti yang dialami oleh Raja Daud. Karena dia tahu bahwa masa jayanya sudah berlalu. Tapi tidak berarti dia ditinggal oleh Tuhan. Dan oleh karena itu dia katakan, aku akan tetap memuji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Artinya apa? Dia merasakan kehadiran Tuhan, maka dia tidak akan berbuat dosa dengan tubuhnya, walaupun dia lemah, walaupun dia merasa kesepian dan sendiri. Tetapi ketika mulutnya, jiwanya memuji Tuhan, dia menghormati hadirnya Tuhan yang menghibur, yang menopang, yang memberikan semangat baru. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi iman kita. Jangan lihat Daud sudah tuanya. Tapi perasaan yang sama. Umur berapa saja kita bisa merasakan perasaan seperti Daud. Nah, apa yang dilakukan Daud ini patut kita teladani. Mulutku memuji Tuhan sepanjang hari dan aku menghormati Tuhan sepanjang hari. Artinya kalau kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita akan hormat. Ya, menjaga tubuh kita, mulut kita, tutur kata kita. Karena kita penuh dengan pujian, kita tidak mungkin mencaci maki. Karena kita penuh dengan pujian, kita tidak mungkin iri hati. Karena kita penuh dengan pujian, kita tidak mungkin curiga. Karena kita penuh dengan pujian, kita tidak akan membenci sesama. Dan itulah yang membangkitkan semangat sukacita menjadi anak-anak Tuhan. Lanjutkanlah kehidupan hari ini dan hari esok bersama dengan kekuatan firman Tuhan. Memuji Tuhan, menghormati Tuhan, membangkitkan semangat hidup. Selamat berkarya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ya Tuhan, seringkali memang kami juga merasa kesepian di tengah hiruk pikuk dunia ini. Bahkan di tengah keluarga kami sekalipun, kami merasa sendiri, kami merasa tersisih, kami merasa tidak mampu untuk mengeluarkan isi hati. Kami merasa kesepian. Hanya Engkaulah sandaran hidup kami yang menopang kami sejak dari dalam kandungan, yang tahu
pergumulan kami yang menghibur dan menguatkan kami. Biarlah karya-Mu semakin nyata melalui pimpinan Roh Kudus hingga kami tidak perlu merasa putus asa. Berkaryalah ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.